barang siapa yang melihara anjing berarti dan babi, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk menjaga ladang, sawah, tanaman, kemudian wal adin untuk menjaga bumi, menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak. Kemudian itu dilakukan, dia akan apa? Dikurangi pahalanya 2 qirot setiap hari. Makanya harus kita hindari, karena itu hadis Nabi. 2 qirot itu seberapa? Misla Uhudin, sebesar gunung Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kerja Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah. Semoga senantiasa kelak kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, karena syafaat Nabi Muhammad adalah syafaat yang senantiasa diharapkan semua orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Nabi. Syafaat tersebut adalah harapan yang sangat besar. Semoga kita semua jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas
termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut masih pembahasan najis. Kemarin najis mukhaffafah sudah, najis mughalladah sudah, najis yang paling berat. Semoga kita terhindar dari najis tersebut, karena itu najis hanya terfokus pada dua jenis. Untuk najis mughalladah, najisnya anjing dan babi. Kemarin sudah kita sampaikan, jangan sampai kita orang-orang yang beriman, seorang muslim miara hewan tersebut, karena untuk menjaga najisnya itu susah dan repot. Untuk itu kita harus menjaga. Kalau kemarin kita sampaikan ya, manik tanah kalban laisa bikalbis soidi wala masiyatin wala ardin fa innahu, barang siapa yang melihara anjing berarti dan babi, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk menjaga ladang, sawah, tanaman, kemudian wal ardin untuk menjaga bumi, menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak. Kemudian itu dilakukan, dia akan apa? Dikurangi pahalanya 2 qirot setiap hari. Makanya harus kita hindari, karena itu hadis Nabi. 2 qirot itu seberapa? Misla Uhudin, sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Itu kemarin pembahasannya untuk najis mughalladah. Sekarang kita beralih pembahasannya tentang najis mutawassithah, karena ini selalu berkaitan kepada kita setiap hari, terutama untuk najis mutawassithah berkaitan dengan air. Air ini suatu yang penting yang kita butuh setiap hari. Mungkin saat ini kita di sini ini air yang gampang nyarinya, walaupun bayar setiap bulan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lagi musim mungkin kemarau, enggak ada air pump, enggak ada air sumur, mereka hanya mengandalkan air hujan, air sungai. Kalau sudah kering, nah butuh. Untuk itu jangan sampai air yang sedikit itu terkena najis, sehingga itu nanti berkaitan dengan hukum fikih. Wa yaghsilu, dan membasuh min sa'iri aibakin najasati, dari segala najis, marrotan wahidatan, cukup sekali. Untuk najis mutawassithah, cara mensucikannya kita hanya mencuci sekali, tapi dengan catatan mencuci sekali itu setelah najis ainiyahnya hilang, wujud barang najisnya hilang, kemudian kita cuci sekali cukup. Marrotan wahidatan, kalau najis mukhaffafah cukup disiram air, dibersihin. Tapi untuk najis mutawassithah, najis ainiyahnya harus dibuang dulu, dihilangkan dulu, baru
basuh sekali sudah bersih. Wa fi ba'din nusakhi ta'ti alai salasa, dalam redaksi yang lain membasuh 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi wasalasatu, bukan wasalasu tapi wasalasatu, 3 kali. Afdolu, lebih utama, lebih baik. Kalau kita membasuh sampai 3 kali itu berarti lebih baik, lebih bersih. Baik ini hal yang kena najis mutlawah itu barang yang padat, ya, barang yang padat maupun barang yang cair, Nah, yang untuk yang agak susah itu kalau najis mutlawasito ini kena benda cair, kena air. Contoh umpamanya, Pak Suwanto, Pak Suwanto ini goreng pisang goreng umpamanya, ya, goreng pisang, bukan pisang goreng, sudah pisang goreng lagi, goreng pisang, ya, goreng pisang, kemudian minyaknya 1 wajan penuh, setelah 1 wajan penuh tiba-tiba ada kodok dari sawah loncat, masuk ke penggorengan. Sekalian jadi kodok goreng. Otomatis kalau loncat ke wajan yang penuh minyak, kemudian minyaknya panas, mati apa hidup? Mati, ya, langsung jadi kodok goreng. Padahal kodok termasuk hewan yang suci, tapi bangkainya haram. Kalau bangkainya haram kena minyak, gimana caranya? Kodoknya dibuang, kemudian minyaknya dipakai lagi, apa gimana? Apa kodoknya langsung jadi pisang goreng? No, ini minyak 1 goreng sayang. Karena minyak hanya cuma 1 wajan, walaupun itu penuh 5 liter umpamanya, tetap itu minyak hukumnya najis semua, nggak bisa dikonsumsi. Kalau itu yang terkena barang yang cair, tapi kalau barang yang padat masih bisa diatasin, diatasin. Itu gambarannya seperti itu. Termasuk apa? Najis mutawasito, karena minyak contohnya kena bangkai najis mutawasito, minyak nggak bisa dicuci, akhirnya minyaknya harus dibuang semua, hukumnya najis semua, walaupun minyaknya tidak berubah, nggak ada bau, nggak ada apa. Dengan kaidah idza tama'al halal wal haram ghulibal haram, idza tama'an najasah wat toharoh ghuliban najasah. Jika ada barang yang najis bercampur dengan barang yang suci dan barangnya itu sedikit, ghuliban najasah, semuanya jadi najis. Nah, itu termasuk apa? Hal-hal mungkin yang berkaitan dengan kita sehari-hari. Nah, kalau barang cair nggak bisa dicuci, yang bisa dicuci salah samarot afdolu, itu barang yang terkena, barang yang benda padat. Nah, untuk najis mutawasito ini keterangannya cuman hanya berapa ini? Hanya dua baris. Hanya berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 kata. Karena apa? Najis mutawasito cara membersihkannya enggak terlalu berat seperti najis mughalladho. Ada pertanyaan untuk najis mutawasito? Ya. Termasuk kalau yang
2 kula ya, dihukumi untuk minyak yang 1 wajan itu karena itu minyak itu benda cair, ukurannya air sedikit yang belum ada dua kula. Mungkin kita masih ingat ukuran 2 kula itu berapa. Kalau air itu ukurannya sudah 2 kula, itu masuk kategori air banyak. Kalau dia terkena najis, air tersebut hukumnya suci, asal tidak berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Air 2 kula itu ukurannya berapa? Sekitar minimal 216, ada mengatakan sampai 225 sampai 250 meter liter gitu ya, meter. Kalau kita punya penampungan air yang ukurannya sudah 216 liter, penampungan kita berapa? Ada yang minimal itu 500 liter ya, minimal 500 liter, ada yang sampai 1000 lebih, sampai 2000 lebih kalau tempat-tempat perusahaan. Kalau tempat saya itu sekitar 1100 kalau nggak salah. Itu sudah termasuk memenuhi air 2 kula. Berarti kalau terkena najis, pokoknya ada bangkai tikus, kalau bangkai tikus, walaupun bangkai tikusnya kecil, kalau sudah beberapa hari tetap bau, walaupun itu sudah 2 kula, tapi merubah warnanya, merubah kadar aslinya, tetap najis. Jadi kalau kita punya ember tempat bejana, minimal ukurannya bisa menampung 216 sampai 225 liter, itu masuk kategori 2 kula. Kemudian ada yang mengatakan kalau kita punya bak mandi atau tempat yang diameternya 60 kali 60 kali 60, setengah meter lebih, panjang 60, lebar 60, tinggi 60, itu sudah masuk kategori bisa menampung air 2 kula. Gitu Pak ya. Berarti untuk minyak bisa dianalogikan dengan air. Kemudian kalau gimana kalau umpamanya airnya sedikit, contoh air 1 ember ditaruh di tempat kamar mandi, tapi kita ragu atau yakin, ini dalam redaksi yang lain, kita ambil dari kitab yang lain, idza tayaqqana taharatul ma', jika seseorang yakin akan kesucian air itu, kita yakin air itu suci, wasakka fi najasatihi, dan dia meragukan atas kenajisannya. Pokoknya saya yakin kalau air ini suci, tapi saya meragukan air ini najis, jadi lebih banyak yakinnya gitu. Contoh umpamanya Pak Jaini yang jadi itu Pak ya, yang jadi contoh gitu ya. Pak Jaini naruh air 1 ember di kamar mandi, habis diisi di keran atau ambil dari kali, ini jelas air ini suci. Setelah Pak Jaini keluar ke Alfamart mau belanja sama istrinya, pulang-pulang, anaknya Pak Tompel umpamanya ini main ke rumahnya, tiba-tiba ada di kamar mandi, ada di kamar mandi, sepertinya habis pipis, soalnya celananya dibuka, tadi pipis deh, iya, pipis di mana? Di situ.
Paknya ini khawatir, meragu, ini air di ember kecipratan kencing apa enggak, atau bahkan dikencingin. Kemungkinan enggak kejadian seperti itu. Ini kan contoh gitu Pak ya. Idza tayaqqana taharatul ma, jika seorang yakin kesuciannya itu air, wasakka fi najasati, dan meragukan kenajisan. Tadi kan sucinya udah pasti suci ya, bersih. Tiba-tiba dia ragu, ini air kena kencing enggak? Kalau kencing berarti najis. Segera ambil keputusan, berarti itu air tetap suci. Soalnya di sini ada hina tawaddo'a bihi, orang itu air itu bisa digunakan untuk wudhu atau untuk menghilangkan najis yang lain. Li'annal asla baqa'u, karena aslinya air itu tetap dalam kesuciannya. Gitu Pak ya. Itu kalau kita yakinnya lebih pasti. Tapi sebaliknya, wa idza tayaqqana najasatu, tapi kalau seorang itu yakin bahwa air itu najis, fi toha wasakka fi toharoti, dan dia ragu akan kesuciannya, dia was-was ragu kalau air ini suci. Nah, contoh tadi dibalik lagi, Pak J ini naruh air di ember, bekas apa, satu ember itu kena najis. Wah, air ini najis ini, kalau dibuang sayang, barangkali nanti bisa buat nyiram pohon, nyiram taman, nggak jadi masalah. Nah, berarti kan sudah jelas najisnya. Tiba-tiba air itu ditaruh di bak mandinya, ditaruh di bak mandi, terus kemudian ditambahin air. Setelah ditambahin air, dia ragu, terus dia pakai wudhu, pakai bersuci, pakai apa, dia ragu, air tadi yang saya taruh di bak mandi, airnya tadi sudah ada 2 kula belum? Karena airnya kecampuran air najis. Ya, satu ember tadi kan sudah pasti najis. Kemudian ditaruh di bak mandinya ditambah air lagi, tapi dia ragu setelah digunakan airnya sudah ada 2 kula belum? Kalau seperti itu, lam yatawaddo, air itu tidak bisa digunakan untuk wudu atau bersih yang lain. Li'annal asla baqa'uhu 'alan najasah, karena itu air ketetapannya adalah air najis. Itu gambaran seperti itu Pak ya. Masuk nggak Pak? Masuk ya? Baik, kok masuk? Paham nggak? Paham ya? Nah, gambarannya ya, monggo. Oh, itu airnya banyak, umum itu Pak. Umum tuh di daerah Jawa itu kebanyakan masjid atau musola, karena jalur air susah. Ada air tapi ngalirnya kecil, kalau dipakai ya Pak, nanti termasuk pemborosan juga. Tahu Pak, kolam gede, orang wudhu di situ ya, kadang kumur juga dibalikin situ ya, nggak jadi masalah. Itunya ukurannya bukan air 2 kula lagi, itu air banyak, itu air banyak, boleh nggak apa-apa. Tapi biarpun itu air kolam, gunakan untuk wudhu bareng-bareng, itu airnya bukan mustakmal. Tapi kalau air itu kena bangkai, kecemplungan bangkai, kemudian airnya berubah baunya, rasanya, itu hukumnya
najis, tetap najis walaupun airnya lebih dari 2 kula, airnya berubah karena barang najis, hukumnya najis. Kalau cuma untuk wudhu, untuk nyiram muka, ya nggak jadi masalah. Wa illam yatayaqqan taharatu. Ini untuk pendapat yang ketiga, jika seorang tidak yakin air itu suci, wa najasatu, dan dia juga tidak yakin bahwa itu air najis. Dia yakin air ini tidak suci, dan dia juga yakin air ini tidak najis. Ya, berarti 50-50 Pak ya. Dia yakin ini air ini tidak suci, dan yakin juga tidak najis. Gimana itu air? Tawaddo'a bihi li'annal asla toharotu, berarti masih bisa digunakan untuk bersuci karena li'annal asla bako itu air asalnya suci. Dengan kaidah lain, al aslu bako makana ala makana, asalnya sesuatu itu suci. Barang pun dia itu kena najis adalah barang hal yang baru. Berarti boleh digunakan untuk wudhu, mandi besar, cuci pakaian, atau mensucikan najis yang lain boleh. Kemudian yang keempat, pendapat keempat, kalau yang kelima tadi, ketiga tadi yakin itu air tidak suci, dan yakin pula air itu tidak najis. Fa'in wajadahu mutaghayyiran, kemudian yang keempat, kemudian dia menemukan itu air berubah yang asalnya tadi bening putih, sekarang berubah warna. Walam yu'lam bi ayyi syai'in taghayyurun, dia tidak diketahui dari mana itu air bisa berubah. Air itu bisa berubah. Sekali lagi, tidak ditemukan air itu berubah, dan tidak diketahui kenapa itu air berubah, dari najiskah atau dari barang yang lain yang membuat perubahan air itu barang najis atau tidak. Kalaupun ragu ditemukan seperti itu pun tawaddo api masih bisa digunakan untuk bersuci, karena kita belum tahu secara jelas, secara pasti kita tahu itu kena najis. Jadi asal mulanya kita nggak tahu, tiba-tiba itu air berubah. Karena berubahnya itu li'annahu yajuzu, boleh ayyakuna taghayyuruhu bitulil muksi, mungkin itu perubahan air tersebut karena apa? Bitulil muksi, karena diamnya, karena apa? Waktu lama, mungkin seminggu, setengah bulan. Karena bitulil muksi, karena lama diamnya, atau perubahan alam, karena itu air kena sinar matahari, ditaruh di belakang rumah di belakang rumah ini enggak ada piaraan, enggak ada ayam, enggak ada kucing, enggak ada tikus aman, kok tiba-tiba air berubah jadi hijau, ada lumutnya lagi. Nah, itu bitulil muksi, karena lama diamnya, karena pengaruh matahari, pengaruh angin dan lain sebagainya. Kalau itu berubah dengan sendirinya, hukumnya tetap suci.
boleh digunakan untuk mandi, untuk bersuci, untuk wudhu, untuk diminum pun boleh. Itu gambarannya, penjelasannya seperti itu. Tapi kalau kita was-was, ya udah tinggalkan, masih banyak air ini gitu ya. Wa'lam, ketahuilah, anna ghuslatan najasati. Nah ini yang tadi tentang najis mutawasito. Sekarang beralih lagi pembahasannya tentang sisa basuhan barang yang terkena najis. Sisa air yang basuhan najis masuk kategori mustakmal gitu ya, masuk kategori mustakmal apa enggak gitu, apa dihukumi suci, apa dihukumi najis. Sisa basuhan najis. Anna ghuslatan najasati, sesungguhnya air basuhan najis ba'da toharotil mahalli, setelah sucinya tempat al-maghsuli yang dibasuh, tohiratun, hukumnya tetap suci, hukumnya tetap suci. Sisa basuhan ini yang termasuk sisa basuhan ini barang yang dicuci itu tinggal najis hukmiyahnya, najis ainiyahnya sudah tidak ada. Berarti sisa air yang setelah digunakan untuk mencuci barang yang najis, airnya tetap suci. Ini masuk kategori mustakmal. Air mustakmal kan suci Pak ya, suci, tapi tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan. Tidak mensucikan gimana? Tidak boleh digunakan untuk wudhu, untuk mensuci najis yang lain. Diminum boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, makanya ada orang setelah wudhu airnya dikumpulkan diminum, tujuannya penghala berkah katanya. Boleh, nggak apa-apa. Contohnya ada seorang ulama besar wudhu, ditandain itunya, air itunya, bekas wudhunya pakai ember, dimasak, ada yang dimasak, ada langsung diminum. Tujuannya apa? Mengharap berkah katanya. Tapi sekali lagi hukumnya suci. Tadi boleh diminum tapi tidak mensucikan. Itu kalau air wudhu. Kalau air yang digunakan setelah menghilangkan najis, tapi najisnya najis hukmiyah, itu sisa air tersebut hukumnya tetap suci. Nah, taubannya dengan apa? Makanya taubannya dengan kita mencuci pakaian di mesin cuci. Makanya kita harus tahu tata cara membersihkan najis secara ilmu fikih. Kita nyuci pakaian di mesin cuci. Kalau kita punya anak balita, jika pakaian itu ada kotorannya, harus dibuang dulu. Jangan masih ada kotorannya langsung dimasukin mesin cuci aja. Oh, itu nanti apa? Enggak suci pakaiannya. Kalau cuman hanya bekas kencing pun harus dicuci. Kalau baunya itu terasa, harus disiram dulu, disiram dulu. Kalau najis yang lain yang sifatnya tidak kelihatan, najis hukmiyah, itu nggak jadi masalah. Karena apa? Itu kan sekarang kita pakai mesin cuci ada dua macam ya. Al-ghusalatu nau'ani.
Al-ghasalatu itu apa? Gampangnya itu alat pencuci. Alat pencuci termasuk mesin cuci. Ada mesin cuci, ada yang otomatis, ada yang apa manual, ada yang biasa. Itu sepakat semua ulama mengatakan bahwa mesin cuci seperti itu bisa digunakan untuk mencuci pakaian dan airnya yang digunakan tetap suci walaupun di situ ada bekas najis, karena setelah disiram air kemudian keluar lagi, disiram air lagi, keluar lagi. Nah, tahu banyak kemarin seperti sudah kita sampaikan, jangan airnya dituang air dulu baru bajunya, kembali bajunya dulu baru dituang air, itu ya. Kalau air dulu kemudian bajunya baru ditaruh, itu apa, air yang suci dikenain baju kena najis, hukumnya air satu mesin cuci najis, itu ya. Lain halnya kalau baju dulu, setelah baju dulu disiram air, itu kenanya mutan najis. Makanya di sini dikumin toharatun, tohiratun hukumnya suci, berarti boleh digunakan. Nah, untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan najis ini kita harus, karena ini selalu berkaitan dengan kita sehari-hari, mau sholat, mau ibadah yang lain, supaya betul-betul pakaian kita suci, sajadah kita suci, tempat yang kita injak juga harus suci. Itu semua dilakukan dengan cara menjaga kesucian di area kita, di masjid, di musola, di rumah. Terutama kalau di rumah kita ini ada anak balita, supaya lewat mulai tempat wudhu ke tempat yang kita jadikan untuk sholat sajadah, supaya itu supaya bersih dari najis. Kalau sampai kita tidak bisa menjaga najis, nah taubannya dengan kemarin Nabi melihat 2 kuburan yang disiksa karena lantaran tidak bisa menjaga najis. Ini fasolat ghairu mutaghayyiratin walam yazid waznuha. Nah, itu semua air sisa basuhan najis itu dihukumi suci, ya, dihukumi suci. Ini fasolat ghairu mutaghayyiratin walam yazid waznuha. Kalau umpamanya air sisa basuhan itu dipisahkan, ya, ini umpama dipisahkan dari yang digunakan untuk masjid tadi, kemudian walam yazid waznuha ba'dang fisaluha, ukurannya tidak kurang dari ketentuan yang awal, tidak merubah warnanya, tidak merubah rasanya, ukurannya tetap. Kalau umpamanya dipisahkan, itu umpamanya aja, itu tidak menjadikan air itu menjadi najis. Jadi intinya sisa basuhan untuk barang yang digunakan untuk membasuh barang najis, dengan catatan itu najis hukmiyah. Taubannya seperti umpamanya kita di masjid ini ada tai ayam, setelah kita buang wujudnya tai ayam itu kan tinggal najis hukmiyah, kemudian kita lap sampai habis, udah nggak ada bekasnya, kemudian langsung kita siram
guyur pakai air satu gayung atau satu gelas ini. Nah itu air sudah masuk kategori air suci. Kalau umpamanya kita injek, setelah injek kemudian kita sholat, itu nggak jadi masalah. Ya. Kalau gula nih biasanya di rumah nih, ini sering terjadi ya. Apaan? Gula kemasukan semut. Oh, semut. Ya, pasti ada yang ini paling mati mungkin di situ ya. Berantem apa aja di gula. Itu hukumnya gula itu gimana Pak? Bisa dipakai apa dibuang aja? Sementara sudah ada yang mati apa? Ya. Itu memang sering kita alami Pak ya. Semut, ada gula, ada semut. Nah, itu sudah ada apa pepatah seperti itu, ada gula, ada semut. Tapi juga ada gula bersih dari semut. Nah, tergantung tempatnya. Kalau memang itu sarang semut, ya dimanapun kita naruh gula ada semut. Karena semut sekali lagi ada termasuk la nafsalahu sa'ilatun wa maitatuhu la najasata. Semut adalah hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Semut, lalat, kecoa umpamanya dia, kemudian tawon, lebah, itu masuk kategori apa? Dia bangkai najis, tapi najisnya najis makfu ditolerir. Jadi kalau umpamanya Pak Retno punya gula 1 karung banyak semutnya, yaudah bawa ke tempat saya aja Pak, jangan dibuang. Jadi 1 toples banyak semutnya, ya banyak semutnya, gulanya tetap suci, boleh digunakan, boleh dikonsumsi. Ya tapi yang nggak tega, ada gula banyak semut langsung pakai bikin kopi. Ya tega nggak Pak? Tega nggak tega. Ya udah semutnya dibuangin dulu, semutnya dibuang dulu. Ya. Ya. Air di depan rumah. Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya air nggak ada air, ya. Adanya air banjir di depan rumah. Apalagi Pak wudhu, mandi, langsung guling-guling itu juga boleh, nggak apa-apa. Itu termasuk air banjir yang udah warnanya keruh, langsung bisa bukan hanya mensucikan najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughalladho pun langsung bersih. Karena itu air sudah bercampur dengan tanah dan debu. Karena air banjir itu kan warnanya kan udah beda kan, ada yang merah keruh, ya butek gitu ya. Itu termasuk bisa digunakan untuk mensucikan najis mughalladho. Berarti boleh Pak ya. Umpamanya depan rumah banjir sampai apa? Sampai setengah meter. Mau wudhu apa? Kerannya airnya mati, ke masjid lah malas lah, ya udah wudhu depan rumah. Enggak jadi masalah, boleh. Umpamanya terjadi seperti itu. Kalau yang gula tadi ya, yang di minuman pun nggak masalah gitu. Enggak jadi masalah, semuanya dibuang, tehnya, kopinya tetap bisa dikonsumsi, enggak itu mas. Nah, tapi jangan sampai kalau semutnya 1, 2, 3, 4, 10 nggak jadi masalah. Tapi kalau semutnya penuh gimana Pak? Semutnya penuh 1 gelas, membuat rasa air itu jadi kecut, asam. Nah, kalau seperti itu untuk makfunya kalimat makfunya sudah hilang, tetap dihukumi najis. Kalau cuma 1, 2 sampai 10 tidak bisa merubah kondisi airnya, itu nggak jadi masalah.
Kalau umpamanya itu datangnya semut itu baru, nah rasa airnya, rasa kopinya, rasa tehnya masih asli, nah masih bisa dikonsumsi. Sekali lagi wafihi nadurun, lihat tinggal kondisinya Pak ya, tinggal kondisinya. Ada pertanyaan lagi? Ya monggo. Ada satu ember maksudnya ya, tapi kena najis, tapi ditimpa lagi dengan air yang jalan maksudnya yang ngalir, itu boleh dipakai nggak? Boleh. Dengan air yang Maksudnya dialirin lagi air gitu. oh gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu yang digunakan tetap air sedikit, kecuali air itu yang ukurannya pas 2 kula, pas 2 kula ditaruh di embernya ukurannya 2 kula ya. Kemudian kita wudhu situ dengan masih air mengalir. Kalau air 2 kula ukurannya pas, kalau kita pakai apa? Kita pakai wudhu, pakai apa, diambil untuk basuh kaki kan kurang. Kalau airnya ukuran sudah 2 kula, walaupun itu airnya bekas najis, ditaruh situ mulai 2 kula, jadi suci, ditambah air keran terus mengalir. Jadi kurang dari 2 kula, jadi Nggak bisa. Airnya 1 ember karena najis, kemudian diisi air keran, ya air keran, tetap jadi najis gitu, tetap jadi najis, kecuali air itunya memenuhi 2 kula pas